Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang. Gemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang ku rasakan hidup dalam angan-angan. Mimpi-mimpi indahku tak pernah jadi kenyataan. Teriknya sinar mentari saat ku langkahkan kaki menempuh jalan berliku di dalam hidupku ini. Sampai akhirnya ku tahu ada cinta, ada nafsu, ada yang mengejar harta lalu menghilang darimu. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, semua telah aku rasai. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, silih berganti singgah dalam hidupku, singgah dalam hatiku, oh, singgah dalam diriku. Ma, Ma, Ma sini Ma cepat. Ada apa sih? Ini baca ini cepat baca. Jadi Papa, Ya aku terbukti tidak bersalah Ma. Aku dibebaskan dari segala tuntutan. Kehidupanku yang terenggut dariku selama ini kini kembali Ma. Papa nangis ya Pak? Mungkin ini yang dinamakan tangis kegembiraan Ma. Keadilan mungkin selalu datang terlambat. Tapi kebenaranlah yang akhirnya menang dari kejahatan. Aku benar-benar malu, Hasan. Sebagai pimpinan tidak bisa membedakan mana yang hitam dan mana yang putih. Pak, Pak Hasan, aku mau minta maaf. Seandainya dulu aku mau mendengar kata-katamu, tentu itu tidak akan terjadi. sudahlah Pak. Apapun kesalahan Bapak, saya yakin itu semua tidak disengaja. Silakan, Pak. Ma, Pak Leo, Ma. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Saya mau minta maaf. Iya, sama-sama. Silakan, Silakan, Pak. Pak. Terima Silakan. kasih. Pak Hasan, mudah-mudahan kesalahpengertian antara kita berdua tidak mempengaruhi hubungan anak-anak kita. Hubungan Robi dan Santi. Tentu saja, Pak Leo. Tentu saja. Insya Allah, Pak. Pak Hasan, marilah sekalian kita cari ibu hari-hari yang baik buat pernikahan kedua anak kita. Ya, ya, Pak. Kau suka pondok kecil ini, sayang? Pondok kecil ini bagiku seperti istana yang cantik sekali, Teddy. Tapi ada satu keinginanku yang belum kau penuhi. Katakan, supaya aku bisa memberikan semuanya padamu. Apa saja, Kathy. Apa saja. Aku ingin selalu bersamamu, Teddy. Kathy,
itu pasti kau segera akan menjadi Nyonya Teddy. Itu sebabnya aku ingin segera pindah dari Singapura ke Jakarta supaya aku bisa bersamamu. Why not? Aku siap. Tapi semua itu perlu persiapan dan perlu waktu. Sungguh? Kathy, sudah kukatakan bahwa aku rela melakukan apa saja untukmu, asal itu membuat kau bahagia. Baik. Pak, Bapak sudah terlalu banyak minum. Banyak minum itu tidak baik. Hah? Kamu bilang saya nggak baik? Saya minum-minum ini mabuk begini kamu bilang nggak baik ya? Apa karena saya melakukan banyak hal? Saya ngerinduin perkawinan. Saya mengharapkan sebuah keluarga yang indah, yang menyenangkan. Itu nggak baik buat saya. Iya. Atau kamu pikir saya mabuk-mabukan ini cuman buat ya memang mabuk gitu ya? Biar kamu tahu ya. Saya minum mabuk-mabukan itu buat ngilangin pikiran saya. Kamu bisa lihat kan tampang saya? Banyak pikiran saya. Kamu pikir saya pecundang ya? Yang selalu kalah. Iya. Iya, ngomong dong. Ayo, ngomong. Minum dulu biar ngomong, yuk. Ayo Jangan, dong, Pak, minum jangan, dong Pak, sama-sama. Ada apa ini? Ada apa ini? Hah? Bapak ini mabuk berat, Pak. Waduh, maaf Pak, kami tidak bisa melayani lebih lama lagi. Kenapa? Pak Bebek keluar dan selesaikan pembayarannya. Oke. Daripada Bapak membuat onar di sini, Pak. Ngancem ya? Hah? Bebek keluar saja, Pak. Oke. Udah deh, tenang. Gue bayar kok, semua gue bayar. Emangnya gue pengemis apa? Berapa? Sekarang gue mau tanya. Lu pernah nggak? Lu ditipu sama perempuan yang lu cintai? Hah? Gimana? Ayo ngomong dong. Belum mabok berat ya, Pak. Belum mabok berat ya. Ini belum dijawab, Pak. Aduh, Pak. Belum nih. Heri, Pak. Pak Roni, kirain tadi siapa, Pak? Heri, kamu mabuk ya? Enggak, Pak. Saya aja masih bisa jalan normal. Lihat dong, Pak. Lihat dong. Iya, saya tahu. Sekarang saya antar kamu pulang ya. Nggak usah, Pak. Ngerepotin Bapak. Heri. Kalau untuk urusan beginian nggak ada repot-repotan. Pokoknya saya harus antar kamu pulang, ya. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal Lupa. Ya udah. Pokoknya kamu sekarang ikut saya antar kamu sampai di rumah, ya. Sekarang kamu ikut saya pulang. Aduh, Pak. Ngerepotin, Pak. Ayo. Saya tahu ini urusannya apa. Iya kan? Aduh, enggak. Pak, Pasti repotin dong, Pak. urusan perempuan. Sekarang kamu masuk mobil. Tapi Ayo masuk. Ayo. Tapi Bapak ikut kan, Pak?
Harry-nya ada? Suruh ke ruangan saya sebentar. Saya mau bicara. Ya. Isi, Pak. Masuk, Her. Duduk dulu. Terima kasih, Pak. Her, apa benar kamu mau mengundurkan diri? Iya, Pak. Kenapa? Saya pikir setelah pembicaraan kita malam itu, kamu mau berusaha untuk melupakan Kathy. Tapi, Pak, semua kejadian ini bukan karena Kathy, Pak. Lantas karena apa kamu mau berhenti? Kan Bapak sendiri yang bilang kalau cinta itu mestinya membuat kita lebih kuat dan mawas diri. Iya, benar. Tapi dengan cara kamu mengundurkan diri seperti ini, justru menunjukkan kelemahan kamu, Harry. Bukan begitu, Pak. Saya mau melupakan masa lalu saya. Itu sebabnya kenapa saya mengundurkan diri dari kantor ini. Saya benar-benar ingin memulai karir yang baru. Dan saya bisa untuk memulai dari nol lagi. Tapi, kemana kau akan pergi, Har? Saya percaya kepada Tuhan, Pak. Bahwa Tuhan pasti akan menunjukkan jalan kepada saya. Menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Tapi kau kan tahu, Har, betapa sulitnya mencari pekerjaan saat ini. Sementara di kantor ini kamu dapat jaminan sosial tenaga kerja, fasilitas-fasilitas lainnya, dan sebagainya. Saya mau, Pak, menjadi apa saja. Dan melakukan apa saja. Asal Bapak bisa mengikhlaskan saya. Dan saya juga nggak mau kalau Bapak beranggapan saya meninggalkan tanggung jawab dari kantor ini. Saya mohon pengertiannya, Pak. Kalau itu memang sudah merupakan keputusan kamu, saya tidak bisa bilang apa-apa lagi, Har. Hidupmu adalah milikmu. Terima kasih, Pak. Loh, ini apa, Pak? Anggaplah ini hadiah dari aku buat kau, Har. Gunakan uang ini sebaik-baiknya untuk memulai karir baru. Sekarang ambillah. Ambil. Tapi ini terlampau besar, Pak, buat saya. Har, ambillah uang itu. Terima kasih, Pak. Semoga saya bisa membalas budi baik Bapak. Itu kau pikirkan nanti saja, Har. Yang penting kau jangan sampai gagal menjalani hidup ini. Terima kasih, Pak. Saya nggak akan pernah lupa kepada budi baik Bapak dan nasihat Bapak kepada saya. Har, selamat jalan. Semoga kamu beruntung. Terima kasih, Pak. Permisi, Pak. Ini kontrak sungguhan, Nona Manis. Kau pikir ini kontrak main-mainan? Aku bukannya tidak ingin membayar pinjamanku. Aku hanya butuh waktu. Kau belum pernah bicara seperti ini, Marisa. Tentu kakakmu yang so pintar itu yang mengajarkanmu untuk datang kemari dan bicara seperti itu pada kami. Iya, dan kenapa nggak sekalian aja suruh kakak kamu yang baik hati itu untuk membayar semua utang kamu, supaya kau terlepas dari seluruh kontrak itu. Aku datang ke sini
hanya ingin minta cuti karena kondisi kesehatanku yang tidak memungkinkan untuk bekerja. Dan kalian memperlakukan aku seperti pengemis yang mengais meminta sisa makanan. Kenyataannya memang kau seorang gembel yang tak punya apa-apa pada waktu pertama kali datang kemari. Bahkan untuk menyelamatkan nyawa ayahmu saja, kamu tak mampu. Tenang. Ingat asalmu, Marisa. Tenang. Oke. Kalau gitu, kamu pulang, istirahat dulu di rumah. Kalau udah cukup sehat, baru kamu kembali kerja. Oke? Terima kasih, Ari. Selamat siang. Mengapa kau tiba-tiba berubah jadi dewa? Kau biarkan dia. Tenang ya. Kendalikan emosi kamu. Oke. Selagi kontrak itu masih ada di tangan kita, Mita nggak bakalan lari kemana-mana. Lebih baik kita ikutin aja kemauannya dia. Daripada dia pindah ke klub malam lain, bukankah itu bisa merugikan usaha kita? Dan lagi pula, kita kan butuh sama dia. Tapi kalau dia cuti, bagaimana dengan bisnis kita? Tentu pengunjung akan sepi. Tenang, Hen. Dia akan membayar semua kerugian yang pernah diperbuat olehnya. Percayalah. Ada apa, Mar? Saya membawa kabar buruk. Kabar buruk. Ya, Jamal ditahan dan diinterogasi oleh polisi. Hah? Jamal ditangkap? Bagaimana mungkin? Apa kalian nggak pernah baca koran? Mona. Orang kayak kita mana pernah sih baca koran? Kenapa sampai Jamal ditangkap polisi? Sebetulnya kejadiannya udah lama sekali. Entah kenapa mendadak Roni putra Pak Leo mengadakan pemeriksaan ulang. Saya khawatir semuanya akan terungkap. Jamal bersalah atas penipuan dan perampokan yang dilakukannya beberapa waktu yang lampau. Dan sekarang saya butuh bantuan kalian untuk menebusnya agar keluar dari tahanan polisi sambil menunggu masa sidang. Bagaimana mungkin kita bisa menebus Jamal? Kamu kan tahu siapa saya dan siapa Henry. Kita bukan sahabat polisi, Mona. Iya. Polisi sejak lama curiga pada bisnis yang kita lakukan. Dan terus mencari kesempatan untuk menemukan bukti kejahatan kita. Betul, Mon. Dan kalau kita sampai tiba-tiba muncul untuk menebus Jamal, polisi akan curiga. Rencana kita bisa gagal total. Ya. Tapi kalau kita tidak membebaskan Jamal, rencana kita akan jadi berantakan. Jangan khawatir, Mona. Kita akan mengeluarkan Jamal dari tahanan. Dan rencana kita akan berjalan seperti semula. Caranya? Jangan nekat, Mita. Ini bukan main-main. Bahkan bisa menghancurkan diri kamu sendiri, kan? Apa yang ku alami ini belum seberapa, Ju. Bila dibandingkan luka yang digoreskan Henry padaku. Oh. Aku sudah bersumpah. Mereka harus membayar perbuatan keji mereka padaku. Dan pada orang-orang lain yang telah menjadi korban mereka. Lupakanlah masa lalu kamu, Mita. Lupakanlah balas dendam kamu. Karena dendam akan membuat kamu
dan hidup kamu menjadi lebih tidak tenang. Iya kan? Sekarang pun aku sudah tidak mempunyai ketenangan. Apalagi kebahagiaan. Apa yang kulakukan ini hanya ingin membuktikan bahwa masih ada keadilan di dunia ini. Dan kamu tahu, Jo, aku mulai ragu. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Santi! Robi! Aduh, ngapain sih? Santi! Ganggu orang senang aja. Ayo, makan udah sedia. Astagfirullah, tak budak. Suka mabuk gitu. Pusing deh Udah, kepalanya. mendingan di sini. Ngapain sih nggak enak sama mama? Kamu tahu nggak? Yang di sana itu khusus orang tua. Yang di sini anak muda. Anak kan di sini. Ngapain? Pacaran. Mau nggak? Ambil, ambil nih. Ayo, ambil kalau berani. Roni, ini mama nih. Di mana kamu? Oh, dalam perjalanan. Cepat ya. Semua sudah nunggu nih. Ada Pak Hasan, Bu Hasan, Santi juga, Robi. Ya, cepat ya. Ya, mama tunggu ya. Aneh memang kalau dipikir ya. Seperti semuanya terjadi secara kebetulan, Pak Leo. Kalau dipikir dulu kita kan bermusuhan. Bahkan Pak Leo sempat menjebloskan saya ke dalam penjara. Tapi ternyata sekarang kita kok malah besanan. Kan aneh. Aduh, gembira sekali. Mari Pak, Bu. Makanannya sudah disediakan. Ayo, sudah siap Pak. Ketiban rezeki. Repot Ibu. Ternyata Pak Leo itu suka humor ya Bu ya. Tergantung dari moodnya. Kalau lagi senang ya begini ini. Bahkan sering saya jadi korbannya. Oh, iya. Ayo Bu. Halo, Bro. Halo, Ron. Kenapa? Kok kaget? Kayak ngeliatin hantu aja lo. Bukan gitu. Gua kira lu udah lupa. Lu punya teman gue. Ngomong-ngomong, gue boleh masuk nggak? Tentu. Yuk, masuk. Gue kebetulan lewat di daerah sini, Jo. Ya, nggak tahu tiba-tiba gue kepengen mampir aja. Iya, kemana aja sih lo selama ini? Lo kayak sibuk banget ya. Siapa lo nggak sempet hubungin gue lagi? Jo, gue ada berita baik buat lo. Berita apa, Ron? Adik gue, Robi, mudah-mudahan tanggal 20 bulan ini dia menikah. Jadi gue kesini spesial ngundang lo. Ya, undangan belum dicetak. Baru juga diputusin tadi pagi. Wah, kalau gitu kita harus merayakannya dong, Ron. Gimana kalau sekarang gue buatin kopi susu? Gak usah repot-repot, Jo. Gue baru aja minum. It's okay. Kan sekalian ngerayain pertemuan kita kembali. Sebentar ya. Min, ada Roni. Loh, Jo, ini lo yang buat? Iya, emang kenapa? Kok cepet bener? Gue cobain ya. Please. Jo, kopi susu ini seleranya pas banget dengan selera gua. Oh ya? Manisnya, kentalnya, enak lo, Jo. Kalau gitu, Ron, lo harus sering-sering main kemari, Ron. Biar lo coba kopi gue.
Maunya sih begitu, Jo. Tapi kelihatannya gue harus pergi. Mana? Gue masih ada urusan. Dan jangan lupa tanggal 20 untuk si Robi ya. Oke. Oke, Jo. Gue balik ya. Sip, thanks Ron. Yo. Salam buat keluarga lo. Oke, Jo. Robi akan menikah, Mita. Ya, aku sudah mendengar semuanya. Kalau begitu, kamu juga tentu mendengar komentar kopi yang diminumnya. Ternyata dia masih belum bisa melupakan kamu, Mita. Dan saya yakin dia tahu persis siapa yang membuat kopi itu. Kalau memang betul dia masih ingat, lantas kenapa? Toh nggak bisa merubah apa-apa, bukan? Dia tetap Roni, anak seorang pengusaha kaya dan terhormat. Sedangkan aku tetap Mita, seorang penari klub malam yang sedang mengandung seorang anak tanpa ayah. Gak bisa. Pokoknya Jeffrey gak mau menerima. Gak bisa. Pak, apa harus ngerti dong? Santi itu pacar sejati Jeffrey. Pokoknya Jeffrey gak mau nerima, gak mau ngerti, Pak. Coba pikir deh. Kalau Santi kawin sama orang lain terus, Jeffrey kawin sama siapa dong? Ya kamu cari perempuan lain dong. Gimana sih kamu ini? Enak aja, Papa nggak ngerti. Jeffrey itu cinta banget sama Santi, Pak. Dengar. Kalau benar-benar kamu cinta sama dia, tunggu sampai acara pertunangan dia selesai. Baru kamu ungkapkan perasaan kamu. Kok bener sih? Aduh, Papa nih malah ribet. Gimana sih, Pak? Om Hasan itu sebentar lagi datang ke sini. Pokoknya Jeffrey nggak mau tahu. Yang jelas, Papa harus paksa Om Hasan untuk membatalkan pertunangannya Santi. Titik, ya? Oke? Jeffrey, denger ya. Biarpun kamu anak kesayangan Papa, tapi itu bukan berarti bahwa Papa harus memaksa anak orang untuk bisa kawin dengan kamu. Kamu inget itu. Wah, Papa ngaco nih. Papa pikir dong, Pak. Om Hasan itu kan berhutang budi sama Papa. Ingat, berhutang budi. Kalau bukan Papa, siapa yang mau menerima kerja Om Hasan tuh siapa? Lagian, Pak, Om Hasan itu kan mantan penipu, pencuri. Jaga mulut kamu. Kamu pernah baca koran gak sih? Baca koran sama pertunangannya Santi apa hubungannya? Ini hubungannya sama saya, Pak. Pak Hasan itu orang baik. Dia bukan pencuri, dia bukan penipu, Jeff. Malahan Papa sangat bersyukur bisa mendapatkan pegawai semacam Pak Hasan itu. Dia orang baik, kamu tahu itu. Nah, tuh orangnya datang. Pokoknya Jeffrey nggak mau tahu sekali lagi gimana caranya Papa paksa itu Om Hasan untuk membatalkan pertunangannya Santi. Titik. Nggak mau ngerti. Jeffrey. Pak, jangan paksa Jeffrey turun lagi, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak Hasan. Silakan masuk. Iya. Bawa undangan ya? Om Hasan tega sampai hati. Loh, nak Jeffrey, kenapa itu, Pak? Maklum, anak manja. Waduh, jangan-jangan ada hubungannya sama pertunangan Santi dengan Robi ya? Saya jadi nggak enak, Pak. Ya, kurang lebih begitulah. Oh ya, selamat ya atas status baru Anda sebagai orang yang tak bersalah. Terima kasih, Pak. Bapak bisa memahami posisi saya. Oh iya, Pak. Saya sengaja sowan untuk mengaturkan undangan ini, Pak. Saya mohon dengan sangat Bapak bersedia hadir nanti. Oh, tentu. Saya akan datang. Terima kasih, Pak. Ayo, silakan masuk, Li. Pak, maaf di rumah banyak sekali orang. Saya langsung mohon pamit saja. Oh, begitu. Iya. Oke, kalau begitu. Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.
Saudara Jamal, ada yang besok? 1, 2, 3. Siapa kamu? Saya tante kamu, Mal. Tante dari mana? Masa kamu lupa, Mal? Saya Tante Wati. Oh, Tante Wati. Maaf Tante, sampai saya lupa. Maklum sudah berhari-hari tinggal di tahanan. Pikiran jadi kusut. Ini Tante bawakan makanan kesukaan kamu, Mal. Dan tentunya rokok, Mal. Kamu masih merokok kan, Mal? Apa ini, Muna? Tenang aja, Mal. Itu bukan rokok sembarangan. Begitu kamu menyalakannya, asap tebal akan segera mengepul. Dan saat itu, kesempatan kamu untuk melarikan diri, Mal. Terima kasih Tante. Iya deh, Mal. Tante pulang dulu ya. Tante nggak bisa lama-lama di sini. Jaga diri kamu baik-baik ya. Baik Tante. Selamat malam para hadir sekalian. Saya mohon perhatiannya. Sesaat lagi acara pertunangan antara Robi dan Santi akan segera dimulai. Marilah kita sambut mereka. Mudah-mudahan Pak Leo segera sembuh. Aku tidak menyangka kalau perusahaan sebesar itu masih bisa juga dirampok. Kathy, semakin besar sebuah perusahaan, semakin banyak orang yang ingin menjatuhkan, bahkan mungkin menghancurkan. Mungkin kau benar.
Dan jangan lupa, kejadian ini erat kaitannya dengan pekerjaanku. Itulah sebabnya aku harus segera balik ke Singapura. Apa? Kenapa begitu, Teddy? Kau kan tahu, aku punya hubungan bisnis yang cukup besar dengan perusahaan Roni. Dan dengan kejadian perampokan ini, tentunya punya pengaruh yang cukup besar dengan bisnis yang telah kulakukan selama ini. Itulah sebabnya aku harus cepat-cepat balik ke Singapura untuk melapor dan mengatur langkah selanjutnya. Tapi kenapa? Kau kan bisa menyuruh pegawaimu saja atau pamanmu yang di Singapura untuk mengurus segala sesuatunya. Benar, tapi aku kan punya tanggung jawab terhadap perusahaan. Dan aku tidak bisa tinggal diam begitu saja, sementara perusahaan sedang mengalami kesulitan. Kalau begitu, aku harus ikut mendampingimu. Aku pikir untuk sementara kau di sini saja. Biar aku yang menyelesaikannya sendiri, oke? Kenapa? Bukankah di saat-saat seperti ini kau membutuhkan aku? Benar, tapi aku tak ingin kau ikut merasakan kesulitan ini. Aku berjanji, Kathy, begitu semuanya selesai, aku pasti membawa kau bersamaku. Mama duduk, Ma. Ma. Istighfar. Istighfar. Ma, udah, Ma. Ma, kan udah ada dokter yang rawat Papa. Mama jangan parah gitu dong, Ma. Mama harus tenang. Kita serahkan saja semuanya pada Tuhan. Papa pasti bisa diselamatkan, Ma. Pasti, Ma. Pak Roni. Kapten Jono. Bagaimana kabar ayah Anda? Sementara ini para dokter di ruangan ICU berusaha untuk menyelamatkan orang tua saya. Terima kasih, Kapten. Maaf Pak Roni, saya masih menyelidiki masalah kejadian perampokan tadi malam. Jadi saya perlu mengajukan beberapa pertanyaan pada Pak Roni. Apa ada perkembangan, Pak? Ya, setelah saya memeriksa tempat kejadian dan kerusakan di tempat penyimpanan deposit box, kami berkesimpulan bahwa perampokan itu dilakukan secara profesional dan direncanakan dengan matang. Maksudnya apa, Kapten? Kemungkinan besar dilakukan oleh orang yang telah mengetahui seluk-beluk ruangan dan kantor Anda. Kapten coba menjelaskan bahwa ada orang dari kantor saya sendiri, begitu? Ya, apa ada seseorang yang Bapak curigai? Untuk saat ini, saya rasa tidak. Tidak seorang pun dari kantor saya atau pegawai saya yang saya curigai. Tidak apa-apa, Pak. Mohon maaf, saya sudah mengganggu Pak Roni. Nggak apa-apa, Pak. Saya akan berusaha keras, Pak, untuk menangkap para gerombolan perampok itu. Terima kasih, Pak. Percayalah, Pak Roni. Hukum dan kebenaran pasti mengalahkan kejahatan. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Malam, Kapten. Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang, gemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang ku rasakan hidup dalam angan-angan, mimpi-mimpi indah ku tak pernah jadi kenyataan. Teriknya sinar mentari saat ku langkahkan kaki menempuh jalan berliku di dalam hidupku ini, sampai akhirnya ku tahu ada cinta, ada nafsu, ada yang mengejar harta